Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Sabtu 17 Februari 2024. Tongkat Musa, sarana mukjizat Tuhan. Kutipan diambil dari kitab Keluaran bab 3 ayatnya yang pertama. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Sobat Katolikana, Tuhan sudah memilih dan menetapkan Musa sejak kelahirannya supaya ia dapat membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Musa yang lahir di masa Firaun memerintahkan agar semua bayi lelaki bangsa Israel yang baru lahir harus dibunuh, namun campur tangan Tuhan mampu melepaskannya dari pembunuhan dan diangkat menjadi anak oleh putri Firaun. Pada waktu itu, Musa telah dewasa. Ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnyalah orang Mesir itu dan disembunyikannya mayat itu dalam pasir. Singkat cerita, ketika Firaun mendengar tentang perkara tersebut, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Pelariannya di tanah Midian membawa Musa ke zona nyaman. Terlebih ketika ia telah membangun sebuah rumah tangga dan dikaruniai seorang putra yang diberinya nama Gersom. Gersom artinya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Rutinitas sebagai seorang gembala domba-domba Yitro membuat Musa lupa akan rencana Tuhan yang semula dalam hidupnya. Sampai Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tuhan mengingatkan Musa akan panggilan hidupnya yang semula, sekaligus memberikan perintah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Beberapa alasan dikemukakan untuk Musa untuk menolak panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan bertanya, "Apakah yang ada di tanganmu?" Dan Musa menjawab, "Tongkat." Maka melalui tongkat di tangan Musa, Tuhan menyatakan mukjizatnya di hadapan Firaun dan orang-orang Mesir. Sobat Katolikana, zona nyaman kerap membuat kita tak mampu menyadari karunia yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika Tuhan memanggil kita, Ia sanggup mempergunakan apapun yang ada pada kita untuk menyatakan kuasanya. Jadi, tidak benar jika kita berkata demikian. Saya tidak memiliki apa-apa dalam genggaman tangan ini. Sebab, sekecil apapun yang ada pada kita, Tuhan sanggup menggunakannya untuk memberi dampak pada kehidupan orang-orang di sekitar kita demi kemuliaan nama-Nya. Sebagaimana Tuhan bertanya kepada Musa, maka pertanyaan serupa juga Tuhan lontarkan pada kita. Apakah yang ada di tanganmu itu? Apakah kita sudah mempergunakannya untuk taat melayani Tuhan? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mau mempergunakan tangan kami untuk melayani pekerjaan-Mu, agar hidup kami membawa dampak bagi sekitar kami dan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami mohon,
ubahlah kelemahan kami dan hal kecil apapun yang ada pada kami menjadi dampak yang besar dan bermakna bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.